Nggih, jazakallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak Eko? Saya dari Surabaya, Ustaz. Oh, Nggih, Ustaz. Surabaya. Sekarang lagi kajian sesi 1 apa sesi 2? Masya Allah. Kajiannya saya tidak rajin ikut karena banyak aktivitas Iya. juga. Kadang-kadang Alhamdulillah. HP saya juga salah, Ustaz. Jadi Iya, nggak apa-apa, bertahap kebetulan ya. ini ada informasi, saya coba gabung hari ini. Alhamdulillah. Nanti ada Wanggang didengarkan. Nggih, Ustaz. Itulah dia Nggih. enaknya bikin via WA kan aman di WA Nggih, ya. Ustaz. Asal jangan dihapus. Nah, ya itu masalahnya. HP-nya error di situ dihapus. Emang sekali Minta lagi sama admin. Nggih, Ustaz. Silakan, Iya. Pak Eko. Ustaz, ini tadi mungkin menyambung tadi ada pertanyaan tentang kalau tidak salah sistem pemerintahan di Medina ketika Rasulullah yang menerapkan sistem khalifah. Tadi dijelaskan bahwa sistem yang lain pun juga boleh. Nah, ini sepertinya kok saya ada beda pendapat, Ustaz. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan. Merujuk kepada dakwah, bahwasanya dakwah itu kan juga sebuah kewajiban, bahwa dalam Al-Quran surat Ali Imran itu kan sampai kuntum khairu ummah urijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kan makna dakwah ini wajib. Kita dilahirkan dengan manusia ini untuk menyampaikan ta'muru bil ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf ya, dan juga mengajak kepada yang al-khair dan juga mencegah kemungkaran. Nah, dengan sistem yang ada saat ini, yang sistem itu tidak sesuai, sesuai dengan contohkan Rasulullah. Rasulullah itu kan mencontohkan dengan sistem khilafah, dan itu dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para khulafaur rasyidin, sampai akhirnya memang hancur oleh sistem pemerintahan kufur yang digawangi oleh Inggris, dengan agennya yaitu Mustafa Kamal itu. Nah, sepertinya sistem yang saat ini termasuk sistem, kalau boleh saya katakan dalam tanda petik, sistem kufur. Karena sistem yang ada saat ini yang pertama tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah dan juga dilanjutkan oleh para sahabat, dan juga sistem yang ada saat ini tidak bisa menolong kaum muslimin, Ustaz. Kaum muslimin banyak sekali mengalami kemerosotan berpikir, kemerosotan dalam bidang ekonomi, dan juga hampir seluruh aktivitas yang itu Allah tidak bisa dilaksanakan karena sistemnya ini tidak sesuai. Ketika saat ini bahkan banyak sekali ulama-ulama yang mereka ini akhirnya dikriminalisasi gara-gara karena mereka dianggap merusak, dianggap melanggar aturan, begitu nggih? Seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini benar-benar sistemnya rusak. Oleh karena itu maka seharusnya diganti dengan sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi kalau melihat kondisi ini, maka sistem yang ada ini kan sistem yang tidak baik, Ustaz. Sistem yang kufur karena nggak sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah itu, Ustaz, yang mau saya sampaikan, Ustaz. Menyambung dari tadi, saya mendengar bahwa sistem yang ada sekarang ini boleh. Ini sebetulnya saya kok kurang sepakat. Ustaz. Baik. Ya, jazakallah, Ustaz. Sama-sama, terima kasih Pak Eko Abdullah, luar biasa. Saya mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru. Ini saya terima, saya setuju sekali, 100% setuju bahwa sistem ini sistem Islam ya. Misalnya dalam hal pemilu itu nggak ada dalam Islam ya. Kemudian dalam hal undang-undangnya, pidana atau perdata, ya kan? Di Indonesia kan nggak ada orang korupsi satu dipotong tangan, itu nggak ada, hukumnya ya penjara, bukan potong tangan. Nggak ada pembunuh satu keluarga kemudian dibunuh lagi, ya nggak ada, kisos nggak ada, penjara. Berarti bukan
hukum Islam. Itu saya setuju 100%, ya. Begitu. Kemudian ketika suatu sistem pemerintahan belum mengadaptasi hukum Islam, ya, dipegang oleh orang-orang yang salah, maka dirugikan manusia secara umum, bukan hanya kaum muslimin, ya, semua orang akan dirugikan. Ketika mereka tidak mengadaptasi hukum Islam secara utuh, ya, tapi dipegang orang-orang yang amanah, maka dia akan meminimalisir kerugiannya. Jadi faktornya itu kembali kepada orangnya, ya. Di sebuah sistem, ya, orangnya khianat, ya, sistem apapun ya aja dia akan merugikan manusia, merugikan rakyatnya, ya. Kemudian di negara lain mereka juga tidak mengadaptasi hukum Islam dalam hal pemilihan kepala negara, ya. Contohnya Saudi itu kan nggak pakai musyawarah, ya, turun temurun, bapaknya meninggal, anaknya yang jadi presiden, anaknya meninggal jadi presiden, itu kan nggak ada dalam Islam, ya. Kemudian negara-negara Islam yang lain, mana kita pakai negara Islam deh. Malaysia juga sama, Malaysia presidensial, ya, perdana. Kemudian negara Islam wilayah Afrika yang mazhabnya itu, ya, Maroko, Sudan, itu juga masih kerajaan, ya, bapaknya meninggal ganti anaknya ganti cucunya, ya. Itu bisa juga kita kategorikan belum mengadaptasi secara 100% hukum atau syariat atau aturan Islam, tetapi dipegang oleh orang-orang yang lebih amanah, ya, lebih jujur, dia tidak khianat, maka bisa meminimalisir kerugian yang akan didapatkan oleh warganya, ya, begitu. Jadi ini satu tambahan lagi, sistem salah, kurang benar, tetapi orang-orangnya yang lebih berperan lagi. Siapa yang duduk di sana? Begitu. Maka tugas kita ketika kita belum bisa mengubah sistem, ya, ini kan negara banyak sekali undang-undang di belakang sampai kita berdirinya negara ini, ya. Kemudian kurang-kurangnya kita mendudukkan orang-orang yang amanah dalam sistem tersebut. Ya, itulah dia sebetulnya yang dikonsepkan oleh pendiri-pendiri bangsa, ya. Pendiri-pendiri bangsa itu kan nggak hanya Pak Soekarno, di belakangnya banyak kiai-kiai, ya. Ada Kiai Hashim Asy'ari, ada banyak kiai-kiai di belakangnya, orang-orang ulama yang ngerti hukum, yang agama, ya. Mereka berpikir, ya wis nggak apa-apa, kalau memang sistem belum bisa diubah, ya mau jadi negara republik, tetapi bagaimana caranya orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang amanah. Jadi semua kekacauan tersebut, ulama dikriminalisasi, hutang luar negeri menumpuk, dan lain sebagainya, itu lebih kepada faktor orangnya, bukan kepada faktor sistemnya, ya. Tapi saya tidak dalam hal menyangkal sistem itu, sistem yang ada di negara kita bukan sistem Islam, itu betul, ya. Tapi perlu digarisbawahi lagi, orangnya lebih bukan, ya. Jadi mari kita berjuang agar orang-orang jujur, orang-orang baik yang duduk memerintah kita, ya, di kursi tahan kita. Bagus sekali Pak Eko, ya, alhamdulillah dapat banyak sekali insight pada siang hari ini, ya.